Apa yang dikenakan oleh Presiden Prabowo, yaitu Maung MV3 Garuda Luxury putih. Ini membuat tanda tanya publik. Bagaimana kecanggihan mobil ini? Seberapa hebat mobil karya anak bangsa ini? Mulai dari versi 1, kemudian sampai ke versi 3, bagaimana intens beliau supaya kita punya satu kendaraan utuh produk anak bangsa. Penamaan Maung. Kenapa Maung? Pak Prabowo, sebegitu cintanya Bapak sama Sil nanti Pak ya? Belum kasih tahu guru, saya mau nyerang dia, saya mau coba. Oh, berani-beraninya Pak. Kemudian gurunya bilang, silakan, saya serang dia. Saya serang dia, terpental saya. Nyerang dia lagi. Terpental lebih jauh lagi. Saya dengar Pak Prabowo juga sempat menguasai apa tadi jurus itu ya Pak, jurus kontak badan atau apa itu istilahnya? Waktu muda. Masih muda ya Pak, luar biasa. Ada satu sosok sebetulnya yang belum banyak diketahui publik dan Pak Prabowo sangat sentimental untuk urusan ini, seorang ibu. MV3 Garuda Limousine menjadi kendaraan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kendaraan ini dibuat oleh PT Pindad yang merupakan produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan Alpal Hankam dalam negeri. Dari segi keamanan, MV3 Garuda Limousine tak main-main sobat. Kendaraan ini memberikan perlindungan optimal dengan lapisan anti peluru dan mampu menahan amunisi berat serta dilengkapi dengan kaca anti peluru. Selain itu, ban yang digunakan MV3 Garuda Limousine merupakan run flat tire. Jadi, ban ini memungkinkan kendaraan tetap bergerak dalam kondisi darurat. Wah, jadi makin bangga ya, industri otomotif dalam negeri semakin menyala. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya berdiri di depan markas besar Angkatan Darat Kostrad. Berdiri di sini membuat kita mengingat memori mengenai Presiden Prabowo, Pangkostrat 1998. Betapa ia sosok militer yang berharap bahwa alutsista yang digunakan oleh pasukan-pasukan kita juga bisa diproduksi dalam negeri. Apa yang dikenakan oleh Presiden Prabowo, yaitu Maung MV3 Garuda Luxury putih yang digunakan setelah peresmian dirinya sebagai presiden periode 2004-2009. Kemudian juga ia menggunakannya bahkan saat retreat dengan kabinet merah putih di Magelang. Ini membuat tanda tanya publik. Bagaimana kecanggihan mobil ini? Seberapa hebat mobil karya anak bangsa ini? Sobat, saya Abraham Silaban. Saya barangkali satu-satunya wartawan yang langsung datang mengecek, bahkan melihat, bahkan mencoba langsung mobil Maung, kendaraan taktis, produksi anak bangsa, produksi PT Pindad di Bandung, Jawa Barat. Saya berbincang dengan Direktur PT Pindad yang menceritakan kepada saya betapa besarnya kontribusi dari Menteri Pertahanan kala itu yang dijabat oleh Prabowo Subianto untuk lahirnya kendaraan taktis Maung. Bukan hanya seri pertama, seri kedua, seri ketiga. Bahkan ia sebutkan nama Maung sendiri pun adalah ide yang didorong oleh Presiden Prabowo. Saya akan tunjukkan lagi kepada Anda liputan saya eksklusif yang mencoba langsung mobil perang karya anak bangsa. Istimewa sekali hari ini, kita akan diajak untuk melihat langsung apa-apa saja produk dari PT Pindad bersama dengan Pak Dirut, Pak Abraham Mose. Ya, Pak betul. Dirut, terima kasih atas kesempatan ini Pak. Dan kita lihat di belakang ini Pak, ada jajaran produk PT Pindad yang akan dijelaskan oleh Pak Dirut ya? Betul. Terima kasih Pak Silaban
Jadi ini yang kita sebut adalah Komodo. Ada Komodo. Komodo ini 4x4 kendaraan taktis. Jadi sudah kita gunakan di TNI Polri kita. Kemudian juga ada beberapa yang digelar di UN. Kemudian yang ini adalah, nah ini yang kita sebut dengan kendaraan taktis juga. Rantis ya Pak ya? Rantis, 4x4, Maung ya. Ini Maung yang adalah Maung yang versi 1. Versi 1 ya Pak ya? Maung versi 1. Oke. Yang pemberian namanya langsung oleh Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Oke, nanti kita akan ke sana Pak. Kenapa namanya Maung Pak? Karena saya nggak sabar nanti untuk menjajal yang versi 3-nya yang baru diresmikan Pak. Oke. Tapi ini mirip-mirip lah ya Pak ya? Betul, Tipenya betul. 4x4 ya Pak ya? Betul, ini yang versi pertama. Oke. Sama yang ini juga masih yang versi pertama Maung. Oke, dan Kenapa ini ada logo United UN? Nations. Karena sempat ada survei dari polisi, mereka akan minta ini dikirim termasuk ke pasukan perdamaian yang akan digunakan di sana. Oke, Ya. kalau untuk Termasuk Komodo yang tadi UN. Oke, ini artinya produk dalam negeri, kendaraan taktis yang sudah digunakan tidak hanya kemiliteran kita, tapi juga sudah Ya, ke luar negeri, ya, Pak. ya. Sudah ke wilayah mana saja, Pak? Ya, yang jelas sudah ke wilayah-wilayah pasukan perdamaian kita di Lebanon, jangan-jangan? Lebanon dan MINUSCA dan lain-lain, ada beberapa daerah. Oke. Gitu, ya. Tapi sampai di situ, Pak. Kita harus tanya dulu, kandungan dalam negerinya ini, Pak, TKDN-nya. Oke, TKDN. Kandungan lokal ini kita bisa katakan untuk yang versi pertama itu di sekitar 50%, 50%. Tetapi begitu dimasuk versi ketiga, karena ada perubahan model dan ada kemampuan kita sudah meningkat, itu TKDN-nya naik menjadi di atas 65%. 65%. Itu yang kemarin diresmikan Pak Jokowi. Betul. Ke depan mungkin bisa sampai 80%. Oke. Untuk ini Pak, yang menarik nih Pak. Saya nggak sabar Pak untuk menjajal joknya Ya. Pak. Boleh saya naik ya Pak ya? Boleh. Oke. Ini adalah Maung yang masih versi 1, ya. Jadi kita masih menggunakan rolling bar, ya, ini frame-nya. Kemudian body frame-nya juga, ya. Semuanya dibuat di PT Pindad. Rolling chassis masih dari luar, engine-nya menggunakan 136 horsepower, ya. Tetapi bisa dikatakan tadi 50%, di atas 50% yang versi pertama ini sudah produksi dalam negeri. Kalau kita lihat memang kokoh ya Pak? Iya. Ya, jadi memang karena ini untuk versi military, jadi memang harus dibuat yang kokoh. Oke, siap untuk medan-medan sulit ya Pak ya? Betul. Makanya yang pengiriman pertama digunakan di Papua. Di Papua? Dan yang polisi itu untuk Brimob. Untuk Brimob juga? Brimob. 100 unit pertama udah ke Brimob. Oke, nah ini dia. Model yang sama nampaknya Pak ya? Masih, ini yang versi perbedaannya? 1. Ini versi 1 versi ya Pak 1. ya? Sama, nggak ada perbedaan. Oke. Oke. Biasa ini Pak kalau kita lihat Pak. Kendaraan satuan operasional nampaknya ini Pak. Ini dia yang Maung versi 3 yang kemarin di launching, diresmikan langsung, tanda tangan langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo. Luar biasa. Jadi kembali lagi ini adalah ide inovatif dari Pak Menhan yang mendorong kita Pindad supaya kita bisa menghasilkan run-off seperti ini. Mulai dari versi 1, kemudian sampai ke versi 3, bagaimana intens beliau supaya kita punya satu kendaraan utuh produk anak bangsa. Wah, ini bangku yang mana yang di sini duduk Pak Jokowi, di sini ada Pak Prabowo. Jadi bisa dipastikan pemirsa, ini bangku masih hangat-hangatnya nih. Ada bekasnya auranya Pak Jokowi di sini dan juga ada Pak Prabowo yang nyetir waktu meresmikan ini ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Pada saat Rapim kemarin. Apa yang menarik waktu peresmian itu? Bisa diceritakan Pak Abraham? Kalau saya sih bukan menarik lagi, tapi betul-betul bangga ya. Bagaimana satu penghargaan buat industri dalam negeri seperti Pindad ini, karena menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam hal ini dari Pak Presiden langsung, kemudian Pak Menhan, sehingga kita punya satu semangat untuk bagaimana
kita punya satu produksi dalam negeri yang seperti Maung ini, yang luar biasa. Oke, tadi belum diceritakan mengenai penamaan Maung. Kenapa Maung? Iya, jadi waktu versi yang pertama, beliau langsung mengumpulkan ada beberapa perwira angkatan yang di situ. Kemudian saya juga ikut hadir di situ dan satu-satu beliau menanyakan kira-kira yang cocok untuk kendaraan ini namanya apa. Beliau kasih clue bahwa kendaraan ini tangguh, lincah, dan punya kemampuan manuver dan lain-lain. Beliau punya pemahaman itu. Mulailah satu-satu memberikan nama, macam-macam. Tapi semuanya kayaknya tidak masuk ke beliau, langsung beliau sendiri yang menyampaikan bagaimana kalau kita berikan nama Maung. Dan semua yang hadir di situ langsung setuju, betul Pak, Maung. Maung ini karena lahir dari tanah dari PT Pindad yang ada di Jawa Barat, di Tanah Sunda. Ya. Tetapi beberapa hari kemudian kami lakukan test track di Sentul dan beliau hadir di sana. Beliau kembali menanyakan ke saya, Pak Mose, Maung itu kan terlalu kesannya itu dari Jawa Barat. Tidak Pak, saya jawab bahwa Maung itu betul artinya harimau. Tetapi Maung itu adalah juga singkatan dari manusia unggul. Dan Bapak itu adalah manusia unggul yang punya ide kreatif seperti ini. Nah, setelah itu beliau kan punya ide lanjut untuk bagaimana kita menciptakan yang lebih baik lagi. Sehingga di Pindad, ya, seperti tadi yang sudah kita bicarakan, Prof. Sigit yang ikut bergabung di Pindad, yang beliau sudah punya pengalaman di General Motor di US sana kurang lebih selama 17 tahun, kembali ke sini ke ITB dan sekarang menjadi direktur teknologinya Pindad. Beliaulah yang bagaimana mengimplementasikan ide-ide dari Pak Menhan, sehingga kita bisa menghasilkan produk Maung yang versi ketiga. Luar biasa. Kalau kita bicara lagi mengenai produk versi ketiga ini, Pak Abraham, bisa dijelaskan kembali apa keunggulan dari versi ketiga dibandingkan dengan tipe-tipe sebelumnya? Oke, jadi yang versi pertama tadi kita udah lihat modelnya itu masih seperti terkotak-kotak dan tidak kelihatan utuh. Karena kita menyiapkan yang namanya body frame, kemudian kita menyiapkan rolling chassis, kemudian body frame-nya datang, ya, lengkap dengan rolling bar dan lain-lain. Tetapi kalau yang sekarang, yang versi 3, itu betul-betul kita desain udah seolah-olah sudah menyatu antara rolling chassis, body frame-nya, kemudian interiornya sudah banyak perubahan, modelnya pun berubah, modelnya lebih jeep, ya, yang lebih sesuai dengan keinginan ataupun daerah-daerah operasi militer. Saya ingin tahu lagi, Pak Abraham, ini kan sudah dipesan tidak sedikit oleh Kementerian Pertahanan ya Pak ya? Saya dengar 10.000. 10.000? 10.000. Pas saya di ITB diminta untuk membantu karena memang banyak sekali riset saya di bidang pertahanan juga. ANOA tadi untuk yang standar NATO level 3 yang di bawah bagian bom ranjau 8 kg. Itulah riset kami bersama Pindad. Akhirnya saya diminta sekalian untuk join di Pindad.